Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein, di Cerma Channel yang keren beken in. Mari kita simak penyajian kisah yang saya sajikan, yang pada kesempatan kali ini, saya akan mengkisahkan tentang gadis pegawai SPBU berjodoh dengan pengusaha pelanggannya. Ayo kita langsung saja ikuti perjalanan kisahnya berikut ini. Pertemuan di bawah langit senja sore itu, langit mulai memancarkan warna jingga keemasan. Di sebuah SPBU kecil di pinggiran kota, Siska, seorang gadis pekerja pom bensin, sibuk mengisi bahan bakar kendaraan yang datang silih berganti. Rambut hitam panjangnya yang diikat sederhana tergerai lembut di bawah topi kerjanya. Wajahnya yang manis tampak cerah meskipun lelah setelah seharian bekerja. Siska bukanlah gadis biasa. Meskipun hidup sederhana, dia punya mimpi besar. Setiap hari, di sela-sela pekerjaannya, dia menyempatkan membaca buku di ruang istirahat kecil SPBU itu. Buku-bukunya bervariasi, dari pengembangan diri hingga kisah sukses pengusaha. Suatu saat, aku juga ingin memiliki bisnis sendiri. Gumamnya pelan setiap kali ia selesai membaca. Sore itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pompa tempat Siska bertugas. Mobil itu tampak berbeda dari kendaraan lain yang biasa dia layani. Dari balik kemudi, turunlah seorang pria muda dengan setelan kasual namun elegan. Wajahnya tampak tenang, dengan senyuman kecil yang menghiasi bibirnya. "Selamat sore, Mbak. Tolong isi full ya," kata pria itu sambil menyerahkan kunci mobil. Siska mengangguk sopan. "Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar." Saat dia mulai mengisi bahan bakar, pria itu memperhatikannya dengan diam-diam. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik pada gadis itu. Entah karena cara Siska bekerja dengan penuh dedikasi atau mungkin senyuman kecil yang terselip di wajahnya saat melayani pelanggan lain. "Apa pekerjaan di sini melelahkan?" tanya pria itu tiba-tiba, mencoba membuka percakapan. Siska sedikit terkejut, tapi segera tersenyum sopan. "Kadang lelah, tapi saya menikmatinya, Pak. Lagi pula, setiap pekerjaan pasti ada tantangannya, bukan?" Pria itu mengangguk, terkesan dengan jawaban sederhana tapi penuh makna dari Siska. "Betul juga. Tapi, dari caramu bicara, sepertinya kamu punya mimpi besar." Siska terdiam sejenak. Matanya menatap pria itu, mencoba membaca maksud di balik pertanyaannya. "Saya hanya ingin hidup lebih baik, Pak. Semua orang pasti punya mimpi, kan?" jawabnya, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Pria itu tersenyum lebar. "Benar. Oh iya, perkenalkan, saya Raka," katanya sambil mengulurkan tangan. Siska ragu sejenak sebelum akhirnya membalas uluran tangan itu. "Saya Siska." Percakapan singkat itu terhenti saat Siska menyelesaikan pengisian bahan bakar. Namun, sebelum Raka pergi, dia meninggalkan sesuatu yang tak biasa, sebuah kartu nama. "Kalau ada waktu luang, coba hubungi saya. Mungkin kita bisa bicara soal mimpi-mimpimu itu," ucap Raka sambil tersenyum. Siska memandang kartu nama itu dengan bingung. Nama Raka disertai dengan logo sebuah perusahaan terkenal di sudutnya. Dia tidak menyangka, pelanggan biasa yang dia layani ternyata seorang entrepreneur muda sukses. Hari itu, tanpa Siska sadari, adalah awal dari perjalanan hidupnya yang penuh kejutan. Sebuah pertemuan singkat di bawah langit senja telah membuka pintu menuju kisah yang akan mengubah segalanya. Malam itu, di kamar kecilnya yang sederhana, Siska menatap kartu nama yang diberikan Raka.
Nama dan jabatan di kartu itu begitu mencolok. Raka Aditya, CEO Aditya Group. Siska sedikit ragu. Apa benar dia serius? Atau ini hanya basa-basi? Pikirnya. Namun, rasa penasarannya perlahan tumbuh. Hari-hari berlalu, tapi bayangan Raka dan senyum ramahnya tak hilang dari pikirannya. Siska merasa ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan itu, sesuatu yang mendorongnya untuk mencoba melangkah lebih jauh. Akhirnya, dengan keberanian yang dikumpulkannya, dia menghubungi nomor yang tertera di kartu nama itu. "Selamat sore, ini Siska. Saya pekerja di SPBU waktu itu," katanya, sedikit gugup saat telepon tersambung. Di seberang sana, suara Raka terdengar ramah. "Ah, Siska. Senang kamu menghubungi saya. Bagaimana kabarmu?" Siska terkejut dengan nada suara Raka yang terdengar begitu santai, seolah mereka sudah lama saling kenal. "Baik, Pak. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya." "Jangan panggil saya Pak. Panggil saja Raka. Kamu ada waktu besok sore? Kalau iya, mungkin kita bisa bertemu dan bicara lebih banyak," tawar Raka. Siska terdiam sejenak. "Baik, Raka. Di mana kita bisa bertemu?" Raka menyebutkan sebuah kafe kecil di pusat kota. Tempat itu cukup terkenal sebagai tempat nongkrong yang nyaman dan tenang. Siska merasa gugup sekaligus bersemangat. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan shift kerja, Siska berganti pakaian sederhana, blus biru muda dan celana panjang hitam. Dia ingin tampil rapi, tapi tetap menjadi dirinya sendiri. Sesampainya di kafe, Raka sudah menunggunya di sebuah meja di sudut, tersenyum sambil melambaikan tangan. "Hei, Siska. Duduklah," ucap Raka ramah. Siska duduk dengan canggung, tapi Raka segera mencairkan suasana dengan memesan minuman untuknya. Setelah beberapa percakapan ringan, Raka mulai mengajukan pertanyaan yang lebih serius. "Kamu bilang waktu itu ingin hidup lebih baik. Apa yang sebenarnya kamu impikan?" tanyanya. Siska menggenggam cangkir kopinya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Saya ingin punya usaha sendiri. Sesederhana toko kecil yang bisa berkembang, mungkin. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Raka mengangguk. "Itu langkah pertama yang bagus, punya mimpi. Tapi, kamu tahu, mimpi tanpa rencana hanya akan tetap jadi mimpi." Siska terdiam, memikirkan kata-kata Raka. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Raka tersenyum. "Kita bisa mulai dari hal kecil. Kalau kamu mau, aku bisa membantumu memahami dasar-dasar bisnis. Tapi syaratnya, kamu harus sungguh-sungguh. Tidak ada kata setengah hati." Waktu terasa cepat berlalu. Percakapan mereka malam itu penuh tawa, cerita, dan diskusi yang mendalam. Bagi Siska, ini seperti menemukan mentor sekaligus teman baru. Namun, di balik semua itu, ada perasaan hangat yang perlahan tumbuh di antara mereka. Siska melihat sisi lain dari Raka, seorang pria yang tidak hanya sukses, tapi juga peduli. Sementara itu, Raka merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Siska, kejujuran dan semangatnya yang tulus. Saat malam berakhir, Raka mengantar Siska ke depan kafe. "Jangan lupa, Siska. Mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Kita akan bicara lagi minggu depan. Oke?" Siska tersenyum, kali ini lebih percaya diri. "Oke, Raka. Terima kasih." Malam itu, Siska pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan.
Pertemuan di kafe kecil itu bukan sekadar obrolan biasa. Itu adalah awal dari sebuah perubahan besar, baik untuk mimpi Siska maupun untuk hatinya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita lanjutkan perjalanan kisahnya berikut ini. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Siska mulai merasa perubahan yang besar dalam hidupnya. Bisnis camilan tradisionalnya, yang awalnya hanya sekadar percakapan ringan di kafe, mulai berkembang. Dengan bantuan Raka, ia memulai pemasaran kecil-kecilan melalui media sosial. Pesanan demi pesanan datang, bahkan dari luar kota. Siska merasa semakin yakin bahwa mimpinya untuk memiliki usaha sendiri kini mulai terwujud. Namun, semakin dekat mereka, semakin sulit Siska menekan perasaannya terhadap Raka. Ia mulai menyadari bahwa perasaan itu bukan hanya rasa terima kasih kepada mentor yang membantunya, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, sebuah cinta yang tumbuh perlahan. Setiap kali Raka menyempatkan waktu untuk mengunjunginya, atau memberi dukungan untuk usahanya, hatinya selalu berdebar. Di sisi lain, Raka juga mulai menunjukkan perhatian lebih. Ia bukan hanya mentor yang mengajarkan bisnis, tetapi juga teman yang mendengarkan segala cerita Siska. Mereka berbicara tentang hidup, mimpi, dan bahkan ketakutan masing-masing. Setiap percakapan mereka terasa begitu alami, seperti mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Namun, Siska tahu bahwa perbedaan di antara mereka cukup besar. Raka adalah seorang entrepreneur sukses yang memiliki dunia sendiri, dunia yang jauh berbeda dari dunia sederhana yang ia jalani. Siska khawatir bahwa jika ia terbuka dengan perasaannya, hubungan mereka bisa berubah menjadi canggung, atau bahkan berakhir. Suatu sore, saat mereka bertemu di kafe seperti biasa, Raka tampak lebih serius dari biasanya. Setelah memesan minuman mereka, ia memulai percakapan dengan nada yang sedikit berbeda. "Siska, aku ingin berbicara tentang sesuatu," kata Raka, matanya menatap serius. Siska merasa gugup. "Ada apa, Raka? Apa ada yang salah?" Raka menghela napas. "Tidak ada yang salah. Justru, aku ingin kamu tahu sesuatu." Ia berhenti sejenak, menatap Siska dengan tatapan yang sulit dibaca. "Selama ini, aku merasa sangat terhubung denganmu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku lebih dari sekadar menganggapmu sebagai teman atau klien. Aku menghargaimu lebih dari itu." Siska terdiam. Kata-kata itu seperti kilatan petir yang menyadarkan hatinya. "Raka." Suaranya serak, tubuhnya terasa kaku. "Dan aku tahu ini mungkin tidak mudah untukmu, dengan semua perbedaan yang ada. Aku hanya ingin jujur denganmu. Aku sudah mulai merasa sesuatu yang lebih." "Siska," lanjut Raka, kali ini suaranya lebih lembut, seperti mencoba mencari jawaban di mata Siska. Perasaan Siska yang semula terpendam kini datang begitu mendalam. Ia merasa seperti dunia berhenti sejenak, hanya ada dia dan Raka di kafe itu. Hati Siska berdegup kencang, bingung antara kegembiraan dan ketakutan. Aku juga merasa sama, Raka," jawab Siska, suara hampir tak terdengar. "Tapi aku takut. Kita dari dunia yang sangat berbeda. Aku hanya seorang gadis pekerja di SPBU. Sementara kamu sudah sukses. Aku tidak ingin mengecewakanmu, atau membuat kita merasa canggung." Raka tersenyum lembut. "Siska, kita semua punya perjalanan masing-masing. Tidak ada yang benar atau salah dalam hal itu. Aku melihatmu bukan dari apa yang kamu lakukan atau dari dunia yang kamu jalani,
tetapi dari siapa kamu sebenarnya. Dan aku percaya, kita bisa saling melengkapi. Siska merasa ada kedamaian dalam kata-kata itu, seolah-olah semua keraguan dan ketakutannya perlahan menghilang. Tapi aku khawatir, Raka. Apakah aku cukup baik untukmu? Raka menggenggam tangan Siska dengan lembut. Kamu lebih dari cukup, Siska. Kamu adalah pribadi yang luar biasa, dan itu yang paling penting. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang penuh makna. Kemudian, Raka menambahkan, aku ingin kita mulai langkah ini bersama, tanpa terburu-buru. Jika kamu siap, aku akan ada di sampingmu, mendukungmu apapun yang terjadi. Siska menatap Raka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku siap, Raka. Aku ingin mencoba. Aku ingin percaya pada kita. Mereka saling tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Siska merasa bahwa dunia ini tidak sebesar yang ia kira. Ada seseorang yang melihatnya, mendukungnya, dan yang lebih penting lagi, menerimanya apa adanya. Di bawah langit senja itu, mereka mulai menapaki jalan baru bersama, sebuah jalan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh harapan dan cinta yang tulus. Setelah percakapan yang mengubah arah hidup mereka, Siska dan Raka mulai menjalani hubungan mereka dengan penuh kehati-hatian, namun juga dengan keyakinan yang lebih besar. Mereka tidak terburu-buru, membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai alurnya. Dalam perjalanan itu, mereka saling memberi dukungan, saling berbagi mimpi, dan belajar untuk memahami satu sama lain lebih dalam. Siska merasa seakan dunia telah berubah. Raka tidak hanya hadir sebagai seorang mentor atau seorang pria yang ia kagumi, tapi kini ia menjadi bagian dari kehidupannya. Siska merasa lebih kuat, lebih percaya diri. Setiap kali Raka mengunjunginya di SPBU, ia merasa semangat baru datang. Bukan hanya karena pekerjaan yang semakin berkembang, tapi karena cinta yang tumbuh di antara mereka. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Siska duduk di ruang istirahat sambil menulis catatan untuk bisnis camilan tradisionalnya. Tak lama, Raka datang, membawa secangkir kopi favoritnya. Aku bawa ini untukmu, kata Raka, sambil tersenyum. Siska menyambutnya dengan senyuman lebar. Terima kasih, Raka. Kopi ini selalu membuatku merasa lebih baik. Mereka duduk bersama, menikmati kopi, sambil berbicara tentang hal-hal kecil dan besar dalam hidup. Dalam obrolan ringan itu, Siska merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya, tidak hanya karena dukungan Raka, tetapi juga karena dirinya sendiri. Aku mulai merasa bisnis ini benar-benar bisa jadi sesuatu yang besar. Raka, kata Siska, matanya berbinar. Aku merasa bisnis camilan tradisional ini bisa lebih berkembang. Mungkin suatu saat aku bisa membuka toko sendiri. Raka memandangnya dengan bangga. Aku sudah tahu kamu bisa. Yang penting sekarang, kamu harus tetap fokus dan terus belajar. Bisnis ini bukan hanya soal menjual produk, tapi juga soal membangun hubungan dengan pelanggan dan menjaga kualitas. Siska mengangguk. Aku paham. Aku akan terus bekerja keras. Raka, terima kasih sudah selalu mendukungku. Namun, di balik keberhasilan kecil yang ia rasakan, Siska tetap merasa khawatir tentang masa depan mereka. Perbedaan dunia yang mereka jalani masih menjadi bayang-bayang dalam pikirannya. Walaupun Raka selalu memberi semangat, Siska tahu bahwa hidup mereka tidak akan selalu mudah. Suatu malam,
Setelah sebuah pertemuan penting dengan beberapa pelanggan potensial, Siska merasa cemas. Ia berjalan keluar, menuju area parkir SPBU, untuk menyegarkan pikirannya. Di luar, udara malam terasa sejuk, dan bintang-bintang bersinar cerah di langit. Tidak lama, Raka muncul, berjalan mendekat dengan langkah tenang. "Siska, kamu kenapa?" tanyanya lembut, melihat ekspresi cemas di wajah Siska. Siska menatap Raka, sedikit ragu. Aku merasa terkadang aku tidak cukup baik untukmu. Kamu sudah begitu sukses, dan aku hanya seorang gadis yang bekerja di SPBU. Aku takut jika ada sesuatu yang membuat kita terpisah, Raka." Raka berhenti di depannya, lalu menggenggam kedua tangan Siska. "Siska, apa yang kamu pikirkan itu tidak benar. Kita mungkin datang dari dunia yang berbeda, tapi itu tidak berarti kita tidak bisa saling melengkapi. Aku tidak peduli dengan seberapa sukses atau sederhananya dunia kita. Yang aku pedulikan adalah siapa kita sebagai pribadi. Dan aku ingin menjalani hidup ini bersamamu." Siska terdiam, merasakan ketulusan dalam kata-kata Raka. Ia menatapnya, mata mereka saling bertautan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutannya mulai menghilang. "Aku juga ingin itu, Raka. Aku ingin berjuang bersama kamu. Aku ingin percaya pada kita." Raka tersenyum, lalu menarik Siska ke dalam pelukan hangat. "Aku akan selalu ada untukmu, Siska. Kita akan melangkah bersama, melalui semua tantangan yang ada." Malam itu, Siska merasa lebih yakin dari sebelumnya. Dengan Raka di sisinya, ia merasa siap menghadapi segala hal. Bisnisnya terus berkembang, dan ia mulai menerima kenyataan bahwa meskipun jalan hidup mereka berbeda, mereka bisa saling mendukung dan membangun masa depan bersama. Mereka tidak lagi takut dengan perbedaan yang ada. Sebaliknya, mereka belajar untuk merayakan keberagaman dalam hubungan mereka. Siska mulai percaya bahwa cinta dan kerja keras bisa mengatasi segala rintangan, dan dengan Raka, ia merasa siap menempuh perjalanan panjang ini bersama-sama. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita lanjutkan perjalanan kisahnya yang begitu mengesankan berikut ini. Waktu berlalu, bisnis camilan tradisional Siska mulai dikenal luas. Dengan bantuan Raka, ia mulai membuka lapak kecil di dekat SPBU tempatnya bekerja. Meskipun sederhana, lapak itu menjadi simbol perjuangan dan kerja keras Siska. Setiap pelanggan yang datang disambut dengan senyuman tulus, dan camilan buatannya selalu habis terjual. Namun, kesibukan Siska kini mulai bertambah. Di siang hari, ia masih bekerja di SPBU, dan di malam hari, ia sibuk mempersiapkan bahan-bahan untuk pesanan. Raka, meski jadwalnya sebagai entrepreneur begitu padat, selalu menyempatkan waktu untuk membantunya, baik secara langsung maupun lewat dukungan moral. Suatu malam, setelah menutup lapak, Raka datang membawa beberapa kantong kertas. "Ini beberapa bahan tambahan untuk camilanmu. Aku beli tadi saat perjalanan pulang," katanya sambil menyerahkan kantong-kantong itu. Siska memandangnya dengan penuh syukur. "Kamu tidak perlu repot-repot, Raka. Aku bisa membelinya sendiri." Raka tersenyum lembut. "Aku hanya ingin membantumu, Siska. Kamu sudah bekerja sangat keras. Lagi pula, aku senang melihatmu semakin berkembang." Namun, di balik kebahagiaan mereka, tantangan mulai muncul. Salah satu anggota keluarga Raka, seorang pamannya yang juga seorang pengusaha sukses,
mulai mempertanyakan kedekatan Raka dengan Siska. Raka, kamu ini sudah punya segalanya. Kenapa kamu memilih seseorang yang latar belakangnya begitu sederhana? Apa kamu tidak khawatir itu akan memengaruhi reputasimu? Tanya pamannya suatu hari saat mereka bertemu di sebuah acara keluarga. Raka menjawab dengan tenang. Pamanku, Siska adalah seseorang yang luar biasa. Dia punya mimpi besar dan bekerja keras untuk mencapainya. Bagiku, itu jauh lebih penting daripada latar belakangnya. Aku percaya pada apa yang kami bangun bersama, dan aku tidak akan membiarkan pandangan orang lain menghancurkan itu. Namun, percakapan itu meninggalkan bayangan di hati Raka. Meskipun ia yakin dengan perasaannya, ia tahu bahwa tidak semua orang akan memahami atau menerima hubungan mereka. Siska pun merasakan tekanan serupa. Beberapa teman kerjanya mulai berkomentar tentang perbedaan mereka. Siska, kamu beruntung punya pacar seperti Raka. Tapi kamu yakin dia serius? Orang seperti dia biasanya tidak bertahan lama dengan kita yang sederhana, kata Dina suatu hari. Komentar itu membuat Siska ragu. Di malam hari, ia berbicara kepada Raka dengan suara lirih. Raka, apa kita terlalu berbeda? Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Kalau kamu merasa hubungan ini terlalu berat, aku akan mengerti. Raka langsung menggenggam tangan Siska, menatapnya dalam-dalam. Jangan pernah berpikir seperti itu, Siska. Aku tidak peduli apa kata orang lain. Yang aku tahu, aku mencintaimu. Dan aku percaya kita bisa melewati ini bersama. Siska merasa hatinya kembali tenang. Cinta Raka begitu tulus, dan itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan Raka, Siska berhasil membuka toko kecil pertamanya. Toko itu diberi nama Siska S. Delict, dan menjadi pusat perhatian di lingkungan sekitar. Pembukaan toko itu dihadiri banyak pelanggan setianya, termasuk rekan kerja dari SPBU dan teman-teman Raka. Di hari pembukaan, saat pelanggan mulai berdatangan, Raka berdiri di samping Siska, memberikan sambutan kecil. Hari ini, kita merayakan kerja keras seseorang yang sangat aku kagumi. Siska adalah contoh bahwa mimpi besar bisa dicapai dengan dedikasi dan ketulusan. Aku bangga bisa menjadi bagian dari perjalanannya. Kata-kata Raka membuat Siska berkaca-kaca. Ia merasa begitu bersyukur memiliki Raka di sisinya, seseorang yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga mendukung setiap langkahnya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Siska dan Raka duduk di depan toko, memandangi papan nama kecil yang bersinar. Terima kasih, Raka. Aku tidak tahu apa jadinya jika aku tidak bertemu kamu dulu, kata Siska, suaranya penuh emosi. Raka tersenyum, menatap Siska dengan penuh kasih. Aku juga berterima kasih karena kamu telah membiarkanku menjadi bagian dari hidupmu. Kita adalah tim, Siska. Dan ini baru permulaan. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka berjanji untuk terus berjalan bersama, menghadapi segala tantangan, dan saling menguatkan. Kini, mereka bukan lagi dua orang dari dunia yang berbeda, tetapi dua hati yang menyatu untuk mewujudkan mimpi bersama. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Toko kecil, Siska S. Delict, perlahan menjadi pusat perhatian di lingkungan sekitar. Camilan tradisional Siska semakin digemari, tidak hanya oleh pelanggan setempat, tetapi juga oleh orang-orang dari luar kota yang mendengar tentang kelezatannya melalui media sosial. Dalam waktu singkat, pesanan daring meningkat pesat,
dan Siska mulai mempertimbangkan untuk merekrut beberapa pegawai tambahan. Raka terus mendampingi Siska, memastikan setiap langkah yang diambil berjalan dengan baik. Namun, kesibukannya sebagai entrepreneur juga semakin meningkat. Beberapa proyek besar yang ia jalankan membutuhkan perhatian penuh, sehingga mereka mulai jarang bertemu secara langsung. Meski demikian, komunikasi mereka tetap hangat melalui pesan dan panggilan telepon. Suatu malam, saat Siska sedang mengecek stok di tokonya, teleponnya berbunyi. Itu dari Raka. "Siska, maaf aku tidak sempat datang ke toko hari ini. Aku baru selesai meeting, dan sepertinya aku akan lebih sibuk dalam beberapa minggu ke depan," katanya dengan nada lelah. Siska tersenyum, meski sedikit kecewa. "Tidak apa-apa, Raka. Aku tahu kamu punya tanggung jawab besar. Yang penting kamu jaga kesehatan, ya?" "Aku akan, Siska. Dan aku janji, setelah ini selesai, aku akan meluangkan waktu lebih banyak untuk kita." Meski jarak fisik mulai terasa, hubungan mereka tetap kuat karena kepercayaan dan cinta yang mendalam. Namun, sebuah ujian datang ketika salah satu investor Raka mengusulkan kerjasama besar yang membutuhkan Raka untuk tinggal di luar negeri selama beberapa bulan. "Aku belum memberi jawaban, Siska," kata Raka saat mereka bertemu di sebuah taman. "Tapi aku ingin tahu pendapatmu. Aku tidak ingin meninggalkanmu, apalagi saat ini bisnismu sedang berkembang pesat." Siska terdiam sejenak. Hatinya bergejolak antara ingin Raka tetap di sisinya dan mendukung karir pria itu. Akhirnya, dengan suara yang tegas namun lembut, ia berkata, "Raka, aku mencintaimu, dan aku selalu ingin kamu sukses. Jika ini adalah kesempatan besar untukmu, aku tidak akan menghalangimu. Aku percaya pada hubungan kita, meskipun kita harus berjauhan untuk sementara waktu." Raka terharu mendengar kata-kata Siska. "Kamu selalu membuatku kagum, Siska. Aku berjanji, ini tidak akan mengubah apapun antara kita. Aku akan kembali untukmu, untuk kita." Beberapa minggu kemudian, Raka akhirnya menerima tawaran itu dan berangkat ke luar negeri. Hari-hari tanpa kehadiran Raka terasa sepi bagi Siska, tapi ia mengisi kekosongan itu dengan fokus pada bisnisnya. Ia mulai menghadiri pelatihan bisnis, bertemu dengan komunitas pengusaha lokal, dan mengembangkan strategi pemasaran baru. Meski berjauhan, mereka tetap saling mendukung. Raka sering mengirim pesan motivasi, sementara Siska selalu berbagi perkembangan bisnisnya. Hubungan mereka menjadi bukti bahwa jarak bukanlah penghalang bagi dua orang yang saling mencintai dan percaya. Satu malam, saat Siska sedang memeriksa laporan penjualan, ia menerima video panggilan dari Raka. Wajah Raka terlihat cerah meski tampak lelah. "Siska, aku punya kabar baik," katanya dengan senyum lebar. "Proyekku berjalan dengan lancar, dan aku bisa kembali lebih cepat dari yang direncanakan. Aku ingin merayakan pencapaian ini bersamamu." Siska tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Itu kabar terbaik yang aku dengar hari ini, Raka. Aku sangat merindukanmu." "Aku juga merindukanmu, Siska. Tunggu aku. Aku akan segera kembali, dan kali ini, aku punya rencana besar untuk kita." Siska penasaran dengan kata-kata Raka, tapi ia tahu bahwa pria itu selalu punya kejutan yang menyenangkan. Ia menutup telepon malam itu dengan hati yang penuh harapan. Ketika akhirnya Raka kembali, ia membawa kejutan besar untuk Siska. Di depan toko, Siska S. Delict, Raka berdiri dengan sebuah kotak kecil di tangannya.
Siska, katanya sambil berlutut di depan semua orang yang ada di toko. Kamu bukan hanya seseorang yang aku cintai, tapi juga partner yang membuatku menjadi pribadi yang lebih baik. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Siska terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka momen ini akan datang secepat ini. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Ya, Raka. Aku mau." Sorakan dan tepuk tangan menggema di sekitar mereka. Hari itu, cinta mereka yang telah ditempa oleh waktu, jarak, dan tantangan menemukan kepastian. Mereka berjanji untuk melangkah bersama, menghadapi setiap tantangan yang datang, dan terus membangun masa depan yang penuh dengan cinta, kerja keras, dan harapan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap semangat dalam menapaki waktu, di dalam kehidupan ini, dengan tetap semangat dan semakin baik lebih berkualitas lagi. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di Cermat Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.